Halo anak-anak cerdas, saat ini kita bertemu kembali dalam muatan pembelajaran IPA Pelestarian Makhluk Hidup. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar pelestarian hewan. Nah, sekarang kita akan belajar dan berpetualang bagaimana pelestarian tumbuhan di Indonesia. Anak-anak yang cerdas, tumbuhan di sekitar kita perlu dilestarikan agar tidak punah. Mengapa tumbuhan perlu dilestarikan? Kalian cari jawabannya ya. Berikut ini akan disajikan beberapa tumbuhan yang termasuk tumbuhan langka di Indonesia. Apakah kalian telah melihatnya? Simaklah baik-baik uraian berikut ini. Yang pertama adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau dikenal dengan suak raksasa. Tumbuhan ini memiliki nama latin Amorphophallus titanium Beck dan merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia. Tanaman yang kedua adalah bunga Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa. Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia arnoldi tumbuh di jaringan tumbuhan merambat tetrastigma dan tidak memiliki daun, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Tumbuhan berikutnya adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar ini juga disebut Nepenthes. Tumbuh di tanah marginal miskin unsur hara, terutama nitrogen, seperti tanah gambut, tanah kerangas, tanah kapur, dan tanah rawa. Tumbuhan berikutnya adalah meranti. Meranti termasuk keluarga Dipterosarpaceae. Secara harfiah, Dipterosarpaceae berasal dari kata Latin yang berarti buah bersayap dua. Pohon ini memiliki bentuk batang bulat silindris dengan total tinggi dapat mencapai 40 sampai dengan 50 meter. Tumbuhan selanjutnya adalah cendana. Cendana atau cendana wangi merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris. Bahkan, kayu yang baik bisa menyimpan aromanya selama berabad-abad. Wah, kayu yang luar biasa ya. Tumbuhan berikutnya adalah gaharu. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga atau genus Aquilaria, terutama Aquilaria malacensis.
Resin yang dihasilkan oleh pohon gaharu dapat digunakan dalam industri wangi-wangian karena baunya yang sangat harum. Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian tumbuhan. Hal pertama yang dapat kita lakukan yakni tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Hal berikut yang dapat kita lakukan yakni melakukan tebang pilih atau tebang tanam. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah mendirikan kebun raya atau dapat disebut dengan istilah ex situ, dan mendirikan hutan lindung atau bisa dikenal dengan istilah in situ. Hal berikutnya yang dapat kita lakukan adalah reboisasi atau penghijauan, di mana kita dapat menanam hutan-hutan yang telah gundul dengan pepohonan yang baru. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan tumbuhan langka dengan teknik kultur jaringan atau memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak yang cerdas, demikian tadi kita sudah belajar dan berpetualang tentang bagaimana pelestarian tumbuhan dan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan langka di Indonesia. Terima kasih telah belajar dan berpetualang bersama Rumah Guru.